ada keterlambatan, sedang menuju ke balai desa. Mungkin saya mulai saja begitu ya, Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Agus Winarno, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rendeng. Yang terhormat Ibu Teti Marliani, selaku Sekretaris Desa Rendeng. Dan yang terhormat narasumber webinar kali ini, yakni Bapak Gunarto ST, selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BPUPR Purworejo, serta peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul untuk mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan secara daring atau webinar ini. Nah, webinar ini merupakan salah satu acara dari program KKN PPM UGM Gebang tahun 2020 yang mengusung tema peran serta masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Nah, berikut ini akan saya bacakan susunan acara untuk webinar pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ketua KKN PPM Gebang 2020, yang ketiga penyampaian materi oleh narasumber, yang keempat tanya jawab, yang kelima kesimpulan dan juga closing statement, dan yang terakhir penutup. Untuk memasuki agenda selanjutnya, yakni sambutan oleh Hamzah Abdurrahman Salam, selaku Ketua KKN PPM UGM Gebang 2020, dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Faradila atas pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Gunarto. Selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kabupaten Purworejo. Terima kasih kepada Bapak Agus Winarno selaku Kepala BPD Desa Rendeng, kepada Ibu Teti Marliani selaku Sekretaris Desa Rendeng, dan warga ataupun pihak terkait yang belum saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan KKN yang sudah menghadiri pertemuan pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya hingga kita dapat menikmati pagi hari ini yang insya Allah dalam keadaan sehat, dan kita dapat bertemu pada pagi hari ini untuk bisa membahas, mengulas lebih jauh peran serta masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi khususnya di Desa Rendeng. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada khususnya kepada Bapak Gunarto dan secara umum kepada Dinas PUPR atas kesediaan waktunya untuk dapat mengisi webinar pada pagi hari ini, Bapak. Dan terima kasih kepada Bapak Agus Winarno, Ibu Teti Marliani, dan warga secara umum untuk bisa menghadiri pertemuan pada pagi hari ini, yang insya Allah tujuan dari pertemuan ini adalah menghubungkan antara Desa Rendeng dengan Dinas PUPR untuk konsultasi ataupun silaturahim ataupun yang lainnya terkait bagaimana kita bisa mengoptimalkan sumber daya air di desa ataupun merekayasanya sehingga kita bisa dapat memanfaatkannya secara maksimal. Saya berharap dari pertemuan ini kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dan kita dapat memperdekat silaturahim kita antara mahasiswa KKN khususnya dengan Desa Rendeng dan juga dengan Dinas PUPR Kabupaten Purworejo. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah dan kurang, dan mohon maaf juga jika pertemuan ini secara umum banyak kurang ataupun salahnya. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Hamzah atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yakni pemaparan materi oleh narasumber Bapak Gunarto ST selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Purworejo. Monggo Pak, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Faradila dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di siang ini meskipun dengan media tidak bisa bertemu langsung. Setidaknya kita sudah saling mengenal nama kemudian wajah meskipun mungkin beberapa belum kelihatan wajahnya. Ini mungkin kita bisa lebih cenderung saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan nanti singkat saja, meskipun slide-nya cukup banyak tapi nanti mungkin sekilas saya sampaikan dan mungkin lebih perlu kita banyak berinteraksi gitu loh antara bapak-bapak, ibu-ibu di Renteng dengan kita di dinas terkait dengan permasalahan ini, lebih ke permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani di Desa Renteng sekaligus juga dihadapi dinas di Kabupaten Purworejo. Yang pertama perkenalan ya, nama saya Gunarto. Dan alhamdulillah saya satu alma mater dengan Bapak dan Mas-mas ini. Cuma saya sudah sangat lama keluar dari sana dan saya 5 tahun kurang saya sudah masuki purna tugas. Mudah-mudahan nanti diberikan kesehatan sampai akhir masa tugas. Amin. Terima kasih untuk doanya. Sekarang kita mulai ya. Nanti loncat-loncat yang saya sampaikan mudah-mudahan tidak membingungkan. Kita lihat slide yang pertama. Nah, ini saya berikan judul partisipasi masyarakat petani. Jadi kalau kita bicara masyarakat petani dalam kegiatan irigasi, mereka berkelompok perkumpulan petani pemakai air atau P3A. P3A itu ada tingkatannya. Jadi kalau di tingkat desa namanya P3A desa atau P3A unit. Kemudian di tingkat yang lebih tinggi mereka bergabung biasanya sekian desa menjadi satu gabungan P3A. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya yaitu induk P3A. Ini nanti sambil jalan saya jelaskan. Intinya yang P3A ini lingkupnya satu desa, kemudian yang GP3A ini lingkupnya biasanya satu daerah irigasi yang terdiri dari sekian desa. Kemudian EP3 itu untuk daerah irigasi yang sifatnya arealnya besar, biasanya untuk DI di atas 3.000 hektar ini ada induk petani perkumpulan petani pemakai air. Jadi partisipasi masyarakat petani dalam kooperasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Ini sebagian saya kutip peristilaan dan bagiannya dari Permen PUPR nomor 30 PRTM 2016. Silakan nanti bisa diakses sendiri. Di googling juga banyak. Saya mulai untuk yang pertama. Nah, ini kita bicara pengelolaan irigasi. Jadi ada peristilaan yang ini sudah baku bahwa kita bicara menangani irigasi itu macam-macam. Penanganan irigasi itu yang kelompok paling tinggi ada dua, yaitu pengelolaan dan pengembangan. Saya tidak bicara yang pengembangan, nanti sebentar sekilas saja. Pengelolaan itu unsur kegiatannya atau lingkupnya adalah ada 3. Pengelolaan irigasi terdiri dari operasi jaringan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Ini nanti nyambung di slide berikutnya. Dan dari 3 kegiatan ini, 3 sub dari kegiatan pengelolaan ini,
sesuai ketentuan Permen PU tadi, masyarakat itu bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, terutama yang di O dan P. Ini biasanya disingkat OP itu karena depannya huruf ini diawali dari O dan ini pemeliharaan dengan P. Dengan rehab biasanya ini disebut rehab gitu. Kemudian di mana masyarakat dapat berpartisipasi kegiatan OP ini hanya dibatasi di jaringan irigasi primer dan sekunder atau induk dan sekunder. Jadi jaringan irigasi itu kalau itu jaringan lengkap, mereka mempunyai jaringan induk atau primer, kemudian jaringan sekunder dan jaringan tersier. Nah, karena ada 3 kelompok jaringan tadi, sebetulnya sudah dibagi kewenangan pengelolaan dan tanggung jawabnya. Kalau pemerintah itu tanggung jawabnya adalah mengelola jaringan irigasi primer sekunder. Sedangkan masyarakat petani atau P3K punya tugas tanggung jawab kewenangan pengelolaan itu di jaringan irigasi tersier. Jadi ini awal saya sampaikan, nanti mudah-mudahan tidak membingungkan bahwa sudah dipisahkan antara pemerintah dan masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi. Jadi tidak semuanya dikelola oleh pemerintah. Untuk jaringan irigasi tersier ini pengelolanya adalah petani. Sedangkan untuk yang lebih besar jaringan sekunder dan induk atau primernya pemerintah. Kemudian prinsip-prinsip partisipasi bahwa mereka atau P3 ini partisipasi secara sukarela, jadi tidak boleh dipaksakan. Kalau tidak mau ya tidak usah. Kemudian disesuaikan juga dengan kebutuhan P3A, kemudian kemampuannya, kondisi ekonomi dan sosial serta budaya masyarakat petaninya. Jadi itu prinsip-prinsip partisipasi yang pertama, yang kedua. Dan yang ketiga, prinsip partisipasi bukan untuk mencari keuntungan. Jadi P3A bukan perusahaan. Jadi mereka berpartisipasi dalam rangka ikut bersama mengelola, memelihara jaringan irigasi yang mereka mendapatkan manfaat dari itu. Nah ini tadi kalau ada operasi, ada pemeliharaan, ini yang operasi jaringan irigasi. Pada intinya adalah upaya mengatur air, pengaturan air irigasi, termasuk membuangnya kalau memang berlebih. Nah, di dalamnya adalah kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi. Karena pengaturan air di jaringan irigasi adalah melalui pintu-pintu. Ini kegiatan itu adalah salah satu kegiatan operasi jaringan irigasi. Kemudian menyusun rencana tata tanam. Jadi rencana tanam musim depan atau musim depannya itu harus selalu diupdate. Artinya ini disiapkan dan akan melihat ketersediaan air. Karena tidak selalu dalam 1 tahun ketersediaan airnya stabil atau sama dengan tahun-tahun berikut sebelumnya. Sehingga ini di sini akan banyak menggunakan referensi misalnya perakiraan cuaca ya dari BMKG. Ini akan banyak digunakan untuk rencana penyusunan tata tanam ini. Ini bagian dari operasi jaringan, termasuk menyusun sistem golongan. Jadi sistem golongan ini gambarnya begini. Pada satu jaringan hamparan sawah yang sangat luas dan keterbatasan ketersediaan airnya terbatas, itu sangat tidak mungkin bahwa seluruh areal itu melaksanakan cocok tanam, kemudian pengolahan tanah, menanam, kemudian dan semua aktivitas pertanian secara bersamaan. Jadi kalau dilaksanakan bersamaan, semua olah tanah semua nanti pada saat yang sama selesai olah tanah, mereka tanam semua. Ini membutuhkan air yang sangat besar. Artinya kebutuhan airnya menjadi sangat besar. Lebih tinggi. Ada upaya lain untuk bisa mengurangi kebutuhan air itu, biasanya karena melihat ketersediaan air itu dibagi menjadi golongan. Jadi pada saat satu daerah irigasi dibuat misalnya 3 golongan, ada golongan 1, 2, 3, itu awal dari musim tanam itu ada jedanya. Dimulai misalnya pertengahan Oktober untuk musim tanam pertama itu sudah dimulai di golongan 1 misalnya. Biasanya golongan 1 atau yang pertama mulai itu yang paling jauh dari bangunan pengambilan. Nantinya yang titik
jaringannya itu paling jauh, itu biasanya golongan yang pertama mereka. Kemudian golongan berikutnya yang ada di atasnya lagi, yang terakhir yang golongan paling dekat dengan bendung. Ini pada saat diberikan jeda, ini kebutuhan airnya menjadi tidak terlalu banyak, artinya air yang terbatas bisa untuk melayani. Nah, ini termasuk menyusun rencana pembagian air, kemudian melaksanakan kalibrasi pintu bangunan air dan sebagainya. Itu kalau lama sering ada perubahan kondisi, misalnya saluran atau bangunan pengambilan ternyata pintunya rusak, diangkat, ditutup tidak bisa maksimal dan sebagainya. Ini perlu ada kalibrasi dan idealnya memang harus diganti kalau ada kerusakan. Kemudian hal yang terkait dengan operasi di jaringan adalah mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi. Ini saya kira sepintas seperti itu. Kemudian bagaimana P3A berpartisipasi dalam operasi jaringan irigasi? Pertama, bahwa P3A tadi terkait dengan rencana tata tanam, P3A itu mestinya mengusulkan, misalnya P3A Rendeng, saya untuk tanam musim tanam pertama yang akan dimulai misalnya Oktober atau November tahun yang akan datang ini, bulan yang akan datang, akan dari luas tanam sejumlah misalnya 100 hektar akan semua kita tanami padi misalnya. Itu namanya usulan rencana tata tanam. Jadi berapa arealnya, tanamannya, itu sejak awal itu harus diusulkan supaya nanti di tingkat UPT, di tingkat wilayahan, kemudian di tingkat kabupaten, kita bisa kumpulkan dari semua usulan, itu sebagai dasar kita menghitung kebutuhan air untuk pelayanan irigasinya. Kemudian tadi setelah rencana tata tanam, berarti di situ akan muncul kebutuhan airnya. Juga P3A bisa berpartisipasi, misalnya perlu ada perubahan rencana tata tanam. Rencananya seperti ini, ternyata pada saat pelaksanaannya ada perubahan, tidak semuanya tanam padi, ada yang tanam pola hijau dan sebagainya. Termasuk pengubahan polanya. Jadi pola tanam itu kita biasanya sebut dalam kurun waktu 1 tahun. Pola tanam di DI Rendeng misalnya, di DI Ranti misalnya, di Desa Rendeng, pola tanamnya adalah padi, pola hijau misalnya gitu. Itu artinya pada masa tanam pertama itu tanamannya adalah padi, masa tanam kedua padi lagi, masa tanam ketiga pola hijau. Ini pola tanam ini dibakukan dalam peraturan bupati yang mestinya semua harus mengikuti dalam hal tanaman tadi atau pola tanam tadi. Kemudian pengubahan jadwal tanam ini bisa karena ketergantungan keterkaitan dengan ketersediaan air. Misalnya biasanya bulan September sudah hujan mulai turun, Oktober sudah mulai intensitas tinggi. Ternyata sampai Oktober belum ada hujan dan sebagainya. Dan hujan di November juga belum cukup untuk bisa mengairi. Ini perlu pengubahan jadwal tanam tadi. Ini ketika bisa berpartisipasi termasuk jadwal pembinaan air ini dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air yang sebut tadi. Dan seluruh proses kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan secara aktif. Aktif artinya yang P3 itu harus membuat usulan, bisa berupa surat, bisa berupa pada saat ada pertemuan dan sebagainya. Dan yang kedua ini saya kira sepintas bahwa sesuai dengan daerah irigasinya, ini usulan tadi ditujukan kepada Bupati Wali Kota, tetapi berjenjang melalui pengamat dan dinas. Pengamat ini ibu-ibu P3A, bapak ibu P3A dan adik-adik KKN. Pengamat ini di sini setingkat dengan UPT. UPT itu bagian unit dari dinas yang ada di wilayah. Jadi di Purworejo itu di kabupaten ada 5 UPT. Kira-kira satu UPT itu wilayahnya antara 3 sampai 4 kecamatan. Jadi berjenjang mulai dari sana dan nanti direkapitulasi. Ini tadi yang partisipasi dalam operasi jaringan irigasi. Sekarang yang partisipasi dalam pemeliharaan. Nah, jadi ada kegiatan namanya pemeliharaan jaringan irigasi. Mungkin saya meloncat ke sini.
Nah, jadi kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi ini dasar yang mengatur adalah Permen PUPR tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, nomornya sekian. Adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik dalam memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan perjalanan kelestariannya. Itu nah, tujuannya pemeliharaan tujuannya adalah pertama agar pembagian air dapat adil, merata, tepat waktu. Kemudian sistem pembagian airnya dapat dikendalikan, biaya perawatan rendah, kondisi fungsi jaringan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Ini kenapa jaringan ini harus dipelihara? Karena kalau tidak dipelihara ada kerusakan, ada fungsi-fungsi yang tidak berjalan dengan semestinya. Ini dampaknya pembagian air menjadi terganggu. Nah, kemudian kenapa harus dipelihara? Karena ada kerusakan biasanya. Kerusakan yang biasanya terjadi untuk jaringan irigasi beberapa diakibatkan pertama karena adanya penyinaran matahari yang panas. Ini kita di daerah tropis yang cuaca itu kadang ekstrim dalam hal suhu dan panasnya. Ini bisa mengakibatkan keretakan di pasangan batu di saluran, kemudian juga badan saluran bisa terkikis. Kemudian hujan lebat juga bisa menjadikan kerusakan. Contohnya ya sebetulnya yang paling mudah ya erosi. Erosi itu kalau masih saluran tanah itu bisa longsor. Atau bahkan saluran dari pasang batu pun bisa. Kalau itu besar air yang mengalir deras itu bisa merusak saluran. Nanti saya contohkan yang di Meranti khusus yang ke arah Rendeng ada kerusakan seperti itu. Saya kira itu semua bisa membaca. Termasuk adalah keberadaan hewan yang dilepas secara liar. Jadi bahasa wong Jawa itu angon kebo, angon sapi di pinggir saluran itu nggak boleh, itu merusak saluran, tanggul bisa longsor dan sebagainya. Juga gangguan dari tanaman liar, misalnya pinggir saluran ada tanaman yang berkayu, tanaman yang bisa besar itu merusak dari pasangan yang ada di saluran, mengganggu fungsi saluran. Dan yang lain juga bisa jadi karena bangunan yang ada memang tidak berkualitas. Ini biasanya terjadi pada saat pekerjaan memang tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi. Yang lain perbuatan manusia yang memang demi kepentingannya dia akhirnya merusak saluran. Nah, ini contohnya atau ciri-ciri pemeliharaan jaringan irigasi yang kurang baik. Biasanya pertama, kondisi penampungan air buruk, artinya itu tidak beraturan gitu. Kemudian banyak endapan, banyak lumpur, banyak longsoran, banyak tumbuhan liar, sampah juga ada di situ. Itu salah satu contoh irigasi yang tidak terpelihara dengan baik. Akibat dari pemeliharaan yang kurang baik ini ya otomatis air tidak lancar. Artinya jumlah yang mestinya sesuai rencana itu bisa dialirkan cukup sampai di lahan yang harus diairi, ini menjadi tidak cukup. Pengaruhnya ya hasil dari budidaya pertanian tidak maksimal. Kemudian bisa juga terjadi pengambilan air secara liar karena tadi kecukupan airnya menjadi tidak terpenuhi. Bagi beberapa masyarakat akan mengambil jalan pintas, mengambil air secara liar tidak sesuai dengan yang seharusnya. Juga yang lain pengisahan oleh semakin parah biaya perbaikan menjadi tinggi. Nah, ini sebaliknya untuk jaringan irigasi yang terpelihara dengan baik. Ya, kebalikan dari yang tadi, misalnya keadaannya bangunannya baik, tidak ada keretakan, kerusakan, tanggul berdiri dengan kokoh, kalaupun itu masih tanggul tanah, ya padat. Kemudian salurannya bersih, tidak ada sampah, tidak ada tanaman liar, sehingga pengalirannya lancar sampai lahan yang harus dialiri. Kemudian saya selanjutkan jenis pemeliharaan. Jadi kita mengenal ada 4 jenis pemeliharaan jaringan irigasi. Salah satunya pengamanan. Pengamanan itu sebenarnya bagian dari pemeliharaan. Kemudian yang kedua pemeliharaan rutin.
ketiga pemeliharaan berkala, ya, dan yang terakhir pemeliharaan darurat. Nah, ini detailnya seperti ini, bahwa yang pengamanan tadi tujuannya adalah mencegah terjadinya kerusakan, jadi supaya tetap kondisinya baik. Kemudian yang pemeliharaan rutin, ini adalah kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin. Contohnya membersihkan sampah, mengangkat lumpur, kemudian merawat pintu air, kemudian memotong rumput dan tanaman tumbuhan pengganggu di sepanjang saluran. Jadi saluran kita itu beberapa ruas, masih banyak juga, itu belum berupa bangunan permanen, bukan saluran permanen, masih berupa saluran tanah, saluran yang berdinding tanah, berlantai tanah. Dan ini setiap kali akan muncul tanaman liar di situ. Biasanya ya berupa rumput atau perdu yang kalau tidak dipelihara secara rutin ini akan mengganggu penampang saluran. Jadi tadi di bawahnya ini ada penampang salurannya menjadi tidak optimal karena mestinya luasannya sekian, karena ada tanaman di situ, rumput-rumputan yang terlalu banyak ini akan menjadi menyempit dan mengganggu aliran. Termasuk juga kalau ada bocoran-bocoran kecil, pemeliharaan rutin akan merawat atau menutup bocoran kecil itu. Di situ termasuk juga pelumasan pintu air. Pintu air itu menjadi bagian dari kegiatan pemeliharaan rutin. Karena yang pintu air yang tidak dilumasi dan nanti dioperasikannya susah. Nah, ini diharapkan P3A dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan rutin. Meskipun ini sebetulnya jaringan ini kalau ini jaringan sekunder, ya tugasnya pemerintah, tugasnya kabupaten dalam hal melakukan pemeliharaan rutin ini. Tapi tidak ada salahnya di beberapa desa petani di bawah kendali P3A itu setiap awal tanam bersama-sama membersihkan itu, membersihkan rumput yang terlalu banyak, kemudian sampah yang mungkin tertahan di beberapa ruas saluran, kemudian mengangkat sedimen yang terlalu tinggi dan sebagainya. Ini di beberapa daerah irigasi yang lain ini sudah berjalan. Meskipun itu jaringan irigasi sekunder atau primer atau induk. Tetapi kalau itu dilaksanakan di jaringan tersier itu jaringan yang langsung mengairi sawah. Jadi dari saluran itu ada lubang-lubang yang langsung mengairi ke petak sawah. Kalau itu dilakukan di jaringan tersier itu namanya memang tugasnya P3A untuk merawat itu. Kemudian pemeliharaan berkala. Berkala ini untuk penanganan yang lebih berat, maksudnya daripada yang rutin. Ini misalnya mengecat pintu air, mengganti balok-balok skot yang untuk menganggel air. Ini kalau lapuk diganti melalui kegiatan berkala. Kemudian menggali endapan lumpur, kalau ini sudah terlalu besar volumenya harus dengan kegiatan berkala, tidak bisa lagi dengan rutin. Kemudian ada saya bangunan misalnya retak dan sebagainya, tembok saluran rusak, ini dengan berkala. Lalu kemudian meninggikan saluran, tanggul saluran itu kalau sekian tahun tidak ada upaya penanganan yang rutin yang baik, ini akan terkikis dan bisa mengurangi ketinggian salurannya, bisa dengan berkala. Yang lain perbaikan bendung, itu bisa saya bendung, pintu air dan sebagainya. Yang berikutnya mengganti pintu air yang rusak. Pintu air yang rusak ya diganti karena tidak bisa berfungsi kalau diganti. Yang terakhir memperbaiki kerusakan akibat bencana alam secara permanen. Jadi tapi sebelumnya harus diperbaiki dengan darurat karena kerusakan karena bencana. Penanganan pertama yang dilakukan adalah bagaimana mengembalikan fungsi dari jaringan itu. Jadi bentuknya darurat, tapi fungsinya tetap berjalan. Ini biasanya dengan darurat. Nah, setelah perbaikan darurat itu dilaksanakan, kita bisa memprogramkan penanganan yang lebih permanen. Dengan permanen melalui nah, ini yang darurat, disebutkan tadi, adalah perbaikan akibat kerusakan bencana. Misalnya, di mana yang penting bahwa
air itu bisa mengalir, fungsi jaringan tetap berfungsi dan sebagainya. Jadi penanganannya bisa macam-macam, bisa dengan tumpuan karung plastik di tanah atau pasir, bisa dengan bronjong, bisa dengan mungkin bantuan pipa PVC yang ukurannya cukup untuk air tetap bisa mengalir. Nah, ini contohnya ini. Jadi kalau ada tanggul putus, kalau skalanya kecil, mestinya P3A bisa berpartisipasi menangani yang pertama kali, menangani darurat. Jadi tidak harus menunggu dari dinas. Kalau dinas biasanya kita siap saja menangani. Kita untuk penanganan darurat kita punya karung plastik itu banyak di dinas. Mungkin di 10.000 lebih lembar. Ini hanya kadang tenaga yang harus bersama-sama masyarakat melaksanakan, mengerjakan itu. Yang rehabilitasi tidak saya bahas, ini saya lewati aja karena tadi yang kita bahas adalah O dan B. Nah, ini yang khusus dengan pengamanan jaringan irigasi, ini saya bahas. Tadi sudah sekilas di depan sudah bahwa pengamanan jaringan irigasi fungsinya atau tujuannya adalah mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh hewan, manusia atau alam, sehingga fungsinya tetap terus terjaga. Nah, contohnya ini yang harus dihindari. Macam ini, merusak itu air. Entah apapun alasannya ini tidak dibenarkan. Ini tidak sesuai dengan prinsip pengamanan. Kemudian membongkar pasangan di saluran, mencari ikan atau apa, ini tidak dibenarkan. Kemudian, ini apalagi, ini mencuri ya, mencuri komponen bangunan. Ini banyak terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Purworejo. Bahkan ada yang stang drat atau apa namanya itu pintu pegangan pintu itu yang buat narik pintu naik turun itu sebesar lengan itu bisa hilang di butuh sana, di geraji bisa hilang Pak, di kiloknya itu. Saya juga heran berapa lama mereka gergaji itu, tapi bisa dipahami Pak, itu tempatnya sama yang jauh dari pemukiman, mungkin dia motongnya malam hari atau pada saat masyarakat tidak ada yang ke sawah. Termasuk menggembalakan ternak di saluran itu tidak dibenarkan. Ini mengganggu, merusak saluran. Nah, ini mengambil saluran liar. Ini tidak dibenarkan juga. Ini masih beberapa terjadi. Ini kalau mengambil air seperti ini namanya mengurangi hak petani yang ada di bawahnya. Ini dolim, Pak. Dolim. Ini termasuk ini merusak. Bisa jadi kadang petani itu merasa air yang mengalir ke arealnya kurang besar. Kenapa kurang besar? Karena di bangunan irigasi kadang lantainya terlalu tinggi. Kemudian ada drempel, ada semacam anggelan yang permanen, itu dianggap terlalu tinggi sehingga membatasi air yang masuk. Beberapa lokasi ini dirusak, diturunkan. Ini tidak boleh. Assalamualaikum. Termasuk tidak pada gilirannya ini juga tidak bisa. Ini bagian dari pengamanan. Nah, ini penggunaan jaringan tidak dengan semestinya. Nah, ini juga ini bagian dari pengamanan. Ini tidak boleh namanya merendam bahan bangunan. Biasanya yang direndam itu bisa kayu atau bambu dengan maksud supaya nanti pada saat dipakai ini awet. Jadi direndam dulu, tapi merendam yang semacam ini di saluran ini yang dilarang. Apalagi ini buang sampah ini banyak dilakukan di masyarakat. Masyarakat itu biasanya kalau rumahnya dekat saluran, dekat sungai, mereka nggak punya tempat sampah sendiri. Jadi dibuang di sungai, di saluran. Ini meracuni, mengganggu saudaranya yang ada di bawahnya, di bagian hilirnya. Nah, saya kira itu yang terkait dengan pengamanan. Saya kembali lagi ke slide yang tadi. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi terkait dengan jenis pemeliharaan, ada pengamanan, pemeliharaan, berkala, dan darurat. Ini tadi sudah dijelaskan. Partisipasi dalam pengamanan jaringan irigasi. Ini mungkin perlu mendapat perhatian
Nomor 3. Jadi masyarakat petani baik secara perseorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan darurat dan melaporkan pekerjaan tersebut kepada penanggung jawab kegiatan, misalnya ke UPT atau ke Pak Mantri. Ya, itu yang keempat hampir sama. Ini kerusakan akibat bencana. Yang tidak dapat ditangani sendiri, ya dilaporkan. Nanti ada upaya dari UPT atau dari dinas. Selanjutnya, waktu masih berapa, Mbak? Waktunya tinggal 5 menit lagi, Pak. Ini sekilas saja. Saya cerita yang terkait dengan Desa Renteng. Renteng itu pengairannya dari daerah irigasi Meranti namanya. Ini daerah irigasi Meranti ini adalah daerah irigasi kewenangan kabupaten. Kewenangan ini dibatasi oleh luas layanan. Jadi kalau areal suatu daerah irigasi kurang dari 1.000, ini menjadi kewenangan kabupaten. Contohnya Meranti ini, Meranti 268 hektar. Kemudian kalau antara 1.000 dan 3.000 itu menjadi kewenangan provinsi. Kalau di wilayah Purworejo itu ada Loning Kragilan itu kewenangan provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang di atas 3.000 menjadi kewenangan pemerintah pusat. Contohnya di Imboro, di Gedung Putri, Waduk Wadah Lintang. Dan nanti kalau waduk benar jadi, otomatis akan menjadi kewenangan pusat areal yang ada di bawahnya. Kemudian luas layanannya itu meliputi desa Kelurahan Meranti, Gintungan, Renteng, Pakem, dan Kroyo. Salurannya, panjangnya, saluran hidronya itu 9,28 km. Data asetnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini sepintas gambarannya. Jadi di Meranti ini di awal dari bendungan dari bendung di mungkin kalau Pak Imam hafal ini di daerah Kelurahan Meranti, kemudian mengalir ke arah agak ke barat laut ya, barat laut ke arah Gintungan, kemudian ke ini termasuk Renteng, Pakem, dan Kroyo. Ini separuh yang ini. Yang ini lanjutannya ini dan berakhir di mungkin Kroyo ini, saya kurang hafal ini. Dan yang warna hijau transparan itu areal yang dilayani. Jadi hampir seluruh arealnya itu ada di sebelah kiri dari saluran. Karena posisi saluran Meranti itu ada di lereng. Sebelah kanannya daerah yang lebih tinggi, kemudian sawah ada di sebelah kirinya. Sehingga tipikal saluran semacam ini biasanya rawan pertama terhadap longsoran sedimen dari sisi atas. Yang ekstrimnya menjadi longsoran yang skala besar yang bisa memutus saluran. Contohnya di DI Meranti ini, saluran Meranti ini terjadi di titik ini yang saya tunjuk ini. Ini ada longsoran yang cukup besar. Nah, ini kerusakan saluran HM43. Jadi kurang lebih 4,3 dari bendung. Ya, kurang lebih separuh dari titik tengah dari seluruhan saluran. Ini memang waktu itu rusak longsor karena saluran yang ada di lereng di sebelah, kalau saya melihatnya di sebelah selatan dari kuburan itu, pemakaman, itu tergerus oleh aliran air dari lereng-lereng di atasnya yang ngumpul jadi satu dan menggerus saluran, menabrak saluran hingga itu longsor besar. Dan ini kondisi awalnya ditangani dengan darurat. Tadi saya sampaikan penanganan darurat itu yang penting air mengalir dulu. Jadi yang kiri atas ini kondisi tanggal 20 Februari sudah ditangani dengan pipa paralon dan sebagian dengan karung plastik untuk penanggulnya. Tetapi diterjang air lagi karena waktu itu hujan masih banyak, hancur semua. Ini tambah besar longsorannya semacam ini, sehingga penanganan darurat kita itu menjadi tidak mampu. Dan kami mengambil langkah dari dinas melalui kegiatan pemeliharaan berkala tahun 2020, saluran ini kita tangani. Tapi tidak kita kembalikan menjadi saluran seperti semula. Kalau saluran itu kan menumpang di atas tanah ya, tanah keras, tanah asli. Tapi kami menangani, kita jadikan talang, Pak. Mungkin Pak Imam bisa melisani, Pak Agus. Ini sekarang kondisinya talang ini sudah selesai, Pak. Hanya tinggal menunggu
serah terima pekerjaan. Dan insya Allah nanti kalau sudah masanya ada air, sampai Pak, sampai di lebih lancar mudah-mudahan. Dan kami juga, ini yang kanan bawah ini Pak ya, ini yang kondisi hari tanggal 7 kemarin Agustus. Jadi ini sudah selesai. Kayaknya kuat Pak ini, beton bertulang dengan struktur yang menurut kami cukup kuat. Ini kami ada juga penanganan Pak, mungkin sebagian sudah dimulai. Di hilir dari talang ini ke arah Pakem, arah Klenteng termasuk, itu sedimentasi yang terlalu tinggi di saluran kita angkat Pak. Kita angkat, saya kurang tahu persis ada berapa, bisa mencapai berapa ratus meter pengangkatan saluran itu dari kegiatan berkala juga yang dikelola oleh teman kita di UPT, Pak Mantri dan kawan-kawan melibatkan tenaga kerja. Dan harapannya nanti talangnya sudah diperbaiki, saluran yang sedimentasi tingginya sudah diangkat, ini akan menjadi fungsinya akan lebih baik sehingga layanan air irigasi ke daerah hilir menjadi lebih tercukupi. Tapi kami perlu menyampaikan juga bahwa kami di dinas dalam hal penanganan irigasi ini lebih pada penanganan infrastrukturnya, jaringannya, karena pada saat jaringannya sudah baik, airnya cukup, harapannya sawah yang membutuhkan air akan terlayani. Tetapi pada saat airnya memang tidak ada atau kurang, ya nuwun sewu, kita di dinas kan tidak bisa nganaki banyu Pak, tidak bisa mengadakan airnya, sehingga kita sangat tergantung dengan ketersediaan air yang ada. Jadi ketersediaan air itu hal yang penting, sehingga di program pemerintah modernisasi irigasi di sana ada 5 pilar modernisasi irigasi. Kalau bapak-bapak di Dirjen SDA sana menyampaikan itu hal yang paling utama. Pilar pertamanya adalah keandalan air irigasinya. Jadi pada saat kita memodernkan jaringan irigasi, dilihat dulu airnya. Nah, airnya sudah tidak menjamin, itu akan tidak berhasil Pak untuk jaringan irigasi dibuat lebih modern. Dan ini kegiatan ini sudah hampir selesai dilaksanakan oleh kontraktor. Nah, yang terakhir mungkin ini kita sampaikan Klenteng, sesuai catatan kami sudah ada P3A unit atau desa, namanya P3A Unggul Sari. Ini diperbarui, diorganisasi pada hari Senin 29 Oktober 2018. Ini kepengurusannya, mudah-mudahan ini masih seperti ini, tidak ada yang berubah. Kalau ada perubahan kami mohon diinformasikan nanti. Ini dulu suasana pembentuk reorganisasinya. Hanya sayang nih di sini Pak Imam Triyono nggak kelihatan namanya. dulu Pak Imam menjadi komandannya. Tapi saya kira meskipun tidak menjadi pengurus, Pak Imam kontribusinya sangat ditunggu untuk teman-teman pengurus. Nah, ini juga catatan kami, partisipasi P3 Desa Klenteng. Ini mungkin dikoreksi nanti ya Pak, kalau ada yang salah. Mengusulkan rencana tanam ini usul apa tidak, saya nggak tahu ini. Mudah-mudahan usul, karena di catatan di UPT ada. Kemudian melaksanakan operasi jaringan irigasi tersier. Jadi tersier itu memang tugasnya P3A. Jadi saya yakin ini dilaksanakan. Kemudian pemeliharaan juga untuk tersier. Dan kami mencatat bahwa pernah melaksanakan pemeliharaan jaringan dengan dana IPAIR, dana pendamping dari APBD yang diberikan ke desa dari ke P3A untuk menjadi kegiatan pemeliharaan jaringan. Kemudian juga partisipasinya melaporkan kerusakan jaringan utama. Ini mestinya yang kerusakan tadi kita mendapat laporan juga ini waktu itu dari P3A, mengusulkan perbaikan darurat dan permanen. Ini menjadi hal-hal yang bisa dilakukan oleh P3A dalam berpartisipasi dalam pemeliharaan OP jaringan irigasi. Mungkin itu Ibu Bapak semua yang